Tanyakanlah sama teman-teman yang sudah melayani Tuhan di antara orang sekitar saudara. Maafkan saya kalau saya mau kata begini. Yang tahun 80, 81, 82, 83, 84, mereka sudah pernah ikut Tuhan, pernah begitu sungguh-sungguh Tuhan. Dan akhirnya mereka jatuh, gagal. Justru mereka mengajak orang lain untuk ikut. Gak usah terlalu serius lah. Udahlah, lihat gua nih, kata dia. Minta pecundang. Tetapi saudara Samson, coba kita perhatikan, mentality warrior itu adalah mentalitas seorang pemenang. Sadar pertarungan sengit. Betul-betul ada pertarungan sengit. Dan dia betul-betul masuk medan laga itu. Terus masuk dalam pertarungan. Karena sadar betul ada si musuh keji yang bekerja bukan ecek-ecek, bukan asal-asal. Juga bukan toleran. Juga bukan ada istilah nggak tegaan, saudara. Saya dulu tukang berkelahi, saudara, ya. SMP saya 6 tahun, berkelahi terus. Tapi sekejam-kejamnya saya berkelahi, ada nggak teganya, saudara. Saya kalau sudah pukul orang, dia jatuh, ya udah, nggak tega gue, lanjutin. Lalu saya berpaling, saya timpa kepala saya dengan batu bata, saudara. Itu ada nggak teganya saya. Saya pernah berantem sama abang saya, namanya Ridwan Huta Barat. Saya pukul dia, kebetulan saya jago berantem, saudara. Saya pukul, dia jatuh, kepalanya sudah bencol. Saya nggak tega lebih lanjut. Sayangnya saya waktu paling ditabuk saya dari belakang, saudara. Saya ada nggak teganya, saudara. Ada rasa nggak tega. Tapi iblis nggak ada istilah nggak tega. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Habis. Saudara baca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 62 ayat 4. Si jahat itu terus-menerus memerongrong sampai hancur sama sekali. Saudara, orang yang mentalitas warrior sadar sepenuhnya si iblis, si musuh, si kedagingan itu, si keduniawian itu terus bekerja. Dan dia bekerja dengan licik sekali. Nggak fair. Halo? Kata firman Tuhan tadi, dia itu pendusta. Nggak fair. Dia itu seperti pencuri. Nggak fair, saudara. Nggak terang-terangan. Bahkan kalau saudara ingat persis ketika Tuhan pernah dicobai oleh si iblis si jahat itu, ketika dicobai, lalu dia kalah. Saudara baca Lukas pasalnya 4, ayat 11, ayat 13, iblis menunggu waktu yang baik. Kapan untuk menghancurkannya? Tunggu, ya. Dia punya strategi. Nah, orang Kristen punya mental itu berperang. Sadar si iblis serius. Sadar iblis itu bukan ecek-ecek. Sadar iblis itu betul-betul bengis, keji, membuat kita harusnya sungguh-sungguh punya mentalitas berperang. Dan terus berperang. Dan terus berperang. Saudara kasih Tuhan. Makanya yuk kita bahas dengan cepat 3 poin penting hari ini. Mentality warrior. Ada 3 hal penting. Mutlak kita masuki. Yang pertama, kuatlah di dalam Tuhan. Gak ada yang lain. Izinkan saya sampaikan outline-nya dulu, itu ayat 10-12. Yang kedua, berdirilah tegap, ambil dan kenakan seluruh 100%, seluruh perlengkapan senjata Allah. Nggak boleh salah satu. Salah satu, salah semua. Seluruh. Saudara kasih Tuhan. Itu di bahasa ayat 13-17. Yang ketiga, milikilah energi yang melimpah-limpah dalam dia. Kita dinamis. Energi yang melimpah-limpah tidak sekedar energinya, tapi melimpah-limpah. Itu di bahasa ayat 18-20. Mari kita bahas 3 poin penting ini, saudara. Yang pertama apa? Kuat di dalam Tuhan. Saudara lihat ayat 10 sebentar. Dikatakan demikian, akhirnya. Kata akhirnya itu bukan ending, saudara. Sebetulnya konklusi yang paling penting. Dari semua banyak hal yang baik. Saudara lihat pasal 4, pasal 5, pasal 6, sampai ayatnya yang ke-9. Itu begitu hebat, itu begitu mulia, begitu luar biasa. Tapi dia katakan, supaya engkau masuk dalam rencana Allah yang mulia, terus bergerak maju dalam rencana Allah yang mulia, nggak bisa enggak. Betul kau harus punya mentalitas berperang, tetapi untuk itu, akhirnya nggak bisa enggak. Konklusi penting. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Mentality warrior. Seorang Kristen sejati sadar sepenuh.
Ia akan mengalami pertarungan sengit dan amat sangat sengit. Si musuh keji sekali lagi bukan ecek-ecek. Lihat ayat 11-12. Saudara, dia punya strategi, dia punya teritori, dia punya kekuatan. Bahkan dikatakan iblis. Iblis itu bahasa PL-nya itu Lucifer, yang terang benderang, punya kekuatan besar. Saudara kasih Tuhan, sementara saudara dan saya, coba lihat, ini bukan ecek-ecek, begitu serius, begitu besar, begitu serius menghantam kita. Tetapi harusnya setiap kita, saya, tiap saudara-saudari penuh, kita itu sebetulnya terlalu rentan. Kita semua tanpa kecuali terlalu lemah. Betul atau hampir betul banget? Atau kebangetan? Benar, saudara, kita rentan, kita lemah sekali. Bukankah Tuhan kata di Yohanes 19:4, tinggallah dalam aku dalam kamu. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa sih nggak bisa berbuat apa-apa? Itu yang saya gambarkan tafsir yang baik sekali. Nggak bisa buat apa-apa, 3 poin penting. Yang pertama, nggak bisa buat apa-apa, faktanya kita nggak ada apa-apanya. Kita rentan sekali, kita terlalu lemah. Roh penurut daging lemah sekali, kita lemah sekali. Karena kita sudah lahir dari dosa, kodrat kita kodrat berdosa, kedagingan kita kedagingan berdosa, memang cenderung kita berbuat dosa, kita terlalu lemah. Yang pertama, kamu tidak bisa buat apa-apa, itu berarti kamu memang terlalu lemah, rentan. Yang kedua, karena kita lemah, akhirnya kita bisa menjadi alat permainan si musuh. Iblis kah, keduniawian kah, kedagingan kita. Jadi alat permainan, jatuh lagi, main-main lagi, gosip lagi, tidak melakukan kehendak Tuhan lagi, jadi alat permainan saja. Yang ketiga, setelah jadi alat permainan, jadi alatnya si iblis yang merusak. Aduh, sedih sekali. Di luar Tuhan, kamu tidak bisa buat apa-apa. Memang kita rentan, kita lemah. Tetapi saudara kasih Tuhan, kata firman Tuhan jelas, ayat 5-nya, tinggallah dalam aku di dalam kamu. Dengan demikian kamu berbuah banyak. Saudara saya punya impact. Betul-betul saudara kasih Tuhan ini katakan akhirnya kuatlah di dalam Tuhan. Sangat menarik, istilah yang dipakai dalam Yakobus pasal 4, ayat 7, ayat 8. Tunduklah kepada Allah. Betul-betul tunduk, rendahkan diri sama Tuhan. Sadar nggak bisa apa-apa. Sadar begitu sangat lemah. Sadar betul-betul nggak bisa apa-apa. Saudara, betul-betul terlalu lemah. Begitu rentan. Tunduk. Lalu kata dalam bahasa Batak saya, ayat 8 yang beragak bagus sekali. Pajonok hamuma tude bata. Ayo dong artiin dong. Mendekatlah sama Tuhan. Mendekat pajonok kamu. Mendekat dengan Allah. Kata mendekat sana betul-betul dekat. Sungguh-sungguh dekat. Betul-betul melekat. Dekat sekali. Bukan sekali-sekali dekat. Apalagi kali-kali aja dekat. Betul-betul dekat. Betul-betul melekat. Begitu dekat. Kata firman Tuhan, akhirnya itu berarti tidak bisa tidak. Kuatlah di dalam Tuhan. Saudara, kalau baca ayat 10, akhirnya adalah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, dalam bahasa Yunaninya, ini ditulis dalam bentuk imperatif pasif. Jadi nggak bisa karena kita. Saudara kasih Tuhan, dalam bahasa aslinya dipakai kata yang nggak agak panjang, edunamaste. Kalau terjemahannya berarti begini, hendaklah kamu dikuatkan terus. Karena kamu nggak kuat, saya nggak kuat. Senang, Regina dari sharing, ada Yesus kata dia. Wah, keren ya. Itu bukan saja informasi dan sekedar berkata, I know ada Yesus. Tapi dia mau katakan, aku mengandalkan Yesusnya. Nggak kuat, Regina. Suatu lahan yang baru, tantangan baru, situasi baru, dan banyak tawaran-tawaran jalan pintas yang baru. Banyak juga tekanan baru. Tetapi memang nggak kuat, saudara. Ada Yesus. Ada Yesus. Dan yang menarik, Tuhan sendiri katakan, I am with you unto the end of the world. Aku sendiri, Amy, aku sendiri menyertai engkau. Keren. Tapi apa gunanya dia menyertai kita? Kalau kita tidak tenggelam dengan dia. Tidak diam dalam dia. Tidak bergantung penuh kepada dia.
Mentalitas warrior. Mentality warrior. Saudara, itu sama seperti Musa. Dia nggak berani maju sebelum Tuhan jelas menuntunnya. Dia nggak berani maju, makanya saudara kalau baca Keluaran pasal 33, dia pernah berkata begini, Tuhan, aku nggak mau keluar dari kemahku sebelum kau menyatakan pribadimu kepadaku, sebelum kau menyatakan dirimu kepadaku. Istilah lain, aku mau tenggelam dengan kau. Aku mau ditenggelamkan dengan kau. Betul-betul dalam dengan kau. Kita kagum dengan Sadrak, Mesak, Abednego tentang komitmennya, tentang kejayaan kecemerlangannya. Tapi kita kadang-kadang lupa hari-hari mereka seperti apa. Saudara baca Daniel 2, terus pelan-pelan Daniel 3, terus Daniel 6, terus Daniel 9, terus Daniel pasal 12. Orang-orang ini adalah orang yang kuat di dalam Tuhan. Betul-betul di dalam Tuhan. 4 raja-raja boleh berganti-ganti, tapi mereka tak tergantikan. Ada pertarungan sengit. Bayangkan Daniel diganti namanya Belsazar. Itu namanya dewa. Sadrak, Mesak, Abednego itu juga namanya diganti. Mereka diindoktrinasi. Mereka diganti identitinya. Dan mereka tetap bisa jaya menjayakan Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Mazmur 62 ayat 2, ayat 6, kita semua tahu ayat itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat. Itu bukan sekadar kata only. Segera cita-cita ngomong, saudara. Aku pengen dekat deh. Aku pengen baca kitab suci tiap hari 3 pasal, 4 pasal. Hanya ngomong doang. Aku pengen doaku lebih dalam. Aku pengen lebih intim. Hanya ingin cita-cita. Lebih baik 1 hari di pelataranmu. Hanya pengen doang. Tapi itu bukan sekadar kata only dipakai. Ada kata kedua, pergeseran yang bagus. Kata pertama boleh. Aku pengen. Tapi jangan sebatas itu. Masuk kata pengertian hanya dekat, kata hanya. Itu bukan kata sekadar only. Tapi kata kedua. Kata alone. Kata alone nggak bisa hayalan. Kata alone itu fakta. Sendirian saja dengan Tuhan. Itu hubungan yang begitu intim. Intimasi. Betul-betul sendirian saja. Tapi kata ketiga bagus. Bahasa Ibrani pakai kata aks. Itu betul dimulai dengan kata only. Pengen. Ngomong boleh. Tapi maju ke alone. Maju lebih dalam kata apa? Fully. Sungguh-sungguh. Sepenuhnya.